Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Permata SEMM. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video perkenalan deskripsi diri dosen sebagai bagian dari kelengkapan Tridharma untuk prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang kedua. Untuk mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Sebelumnya, pada program studi saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah Manajemen Keuangan, mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, mata kuliah Analisis Informasi Keuangan, mata kuliah Penganggaran, mata kuliah Analisis Informasi dan Portofolio. Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan adalah mata kuliah yang saya ampu untuk mahasiswa semester genap atau 4 dengan kode mata kuliah MNJ 054320. Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan adalah mata kuliah wajib pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan ini mempunyai capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yakni yang pertama itu terkait sikap. Sikap itu bagaimana mahasiswa mampu berinteraksi di dalam kelas, kemudian terkait keterampilan umum dan terkait keterampilan khusus. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan itu yang pertama CPMK-nya yaitu mampu menentukan, menghitung, kemudian menganalisis sumber-sumber pembiayaan. Kemudian CPMK yang kedua, mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan mampu menjelaskan, kemudian menghitung konsep dari struktur modal. Lalu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan ini juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan dividen di dalam perusahaan, serta mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tentang analisis kebangkrutan di dalam perusahaan. Adapun deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan, khususnya terkait keputusan keuangan jangka panjang dan keputusan strategis, dasar-dasar yang dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana mengkalkulasi perhitungan yang harus dilakukan. Untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, saya menggunakan metode DIA, delivery, atau bagaimana saya mendeskripsikan mata kuliah selama proses pembelajaran. Kemudian interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian assessment, bagaimana saya sebagai dosen melakukan penilaian secara objektif selama proses pembelajaran. Untuk metode yang saya menggunakan metode kuliah interaktif, kemudian diskusi dan problem based learning. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan ada beberapa referensi yang saya gunakan. Di antaranya menggunakan beberapa referensi internasional dan lokal, kemudian beberapa referensi hasil penelitian dan riset saya bersama teman-teman di program studi manajemen yang saya lakukan terkait mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Untuk tugas-tugas yang saya berikan dalam proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan berupa tugas kuis, tugas tertulis dalam bentuk esai, latihan soal, ataupun tugas mandiri dan kelompok, ataupun melalui media pembelajaran.
Untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, ada beberapa aspek penilaian yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap terkait bagaimana mahasiswa di dalam proses pembelajaran, kemudian terkait pengetahuan, yakni bagaimana mahasiswa memahami materi yang saya sampaikan, kemudian terkait keterampilan atau kreativitas mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas-tugas selama proses pembelajaran. Adapun teknik penilaian yang saya gunakan, yang pertama itu nilai harian. Nilai harian di sini mencakup nilai, keaktifan ataupun interaksi selama proses perkuliahan dan tugas dengan bobot penilaian sebesar 35%. Adapun untuk penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30% dan untuk penilaian ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%, sehingga untuk total penilaian adalah 100%. Selanjutnya, paparan dari penilaian deskripsi diri untuk mata kuliah yang saya bawakan, yakni manajemen keuangan lanjutan, dapat disaksikan dalam video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian siang hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, kalau kalian semua dalam keadaan sehat, fit untuk menerima materinya Ibu pada siang hari ini. Pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang risk and return. Nah, kemudian di pertemuan keempat ini untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ada juga materi yang namanya saham dan penilaiannya. Ini khusus kalian yang ada di semester genap semester 4 ya semua? Oke, semester 4 ya. Ibu sebelum masuk ke materi, Ibu kan suruh review di rumah ya materinya. Belajar dulu sebelum masuk di kelasnya Ibu. Itu mata kuliah, materi saham. Ada yang pernah dengar atau ada yang sudah pernah baca-baca? Yang pernah siapa? Saya, Bu. Oke, Alfian bisa mungkin ada gambaran sedikit tentang mata kuliah saham? Yang saya sudah pahami sedikit mengenai saham adalah sebuah bukti kepemilikan dari nilai dari sebuah perusahaan tersebut. Oke, jadi dia sifatnya apa tadi? Dia bilang Alfian bukti? Kepemilikan. Oke, bukti kepemilikan ya. Jadi saya perlihatkan dulu slide-nya nak. Nah, saham kalau secara pengertian adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi kata kuncinya adalah bukti kepemilikan. Oke ya. Nah, apa-apa saja yang bisa diperoleh seorang investor ketika berinvestasi saham? Ada 3 ya. Yang pertama itu hak kepemilikan, hak dividen dan capital gain ya. Nah, kemudian ada beberapa hak yang dimiliki kalau kita menjadi investor saham. Jadi anak-anakku sekalian, ada beberapa jenis investasi, salah satunya itu saham. Nah, kalau kalian pernah dengar saham PT Telkomsel, saham PT Indofood, nah itu semua perusahaan-perusahaan besar yang sudah sahamnya listing atau go public. Jadi anak-anakku sekalian ataupun masyarakat itu bisa membeli atau menjadi pemilik atau pemegang dari kepemilikan saham ya. Oke. Nah, hak yang dimiliki oleh investor ketika memegang saham itu yang pertama adalah hak kepemilikan atau control of the firm ya. Jadi makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Jadi contohnya ya, misalnya Wahida ya, Wahida dia membeli 500 lembar saham PT Telkomsel ya, saham PT Telkomsel dari 1000 lembar saham Telkomsel yang diterbitkan, berarti 50% dari
aset atau kepemilikan dari PT Telkomsel adalah milik Wahida. Jadi seperti itu analoginya kalau saham. Kemudian ada preemptive right atau hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi seperti contoh yang tadi, Wahida misalnya sudah membeli saham PT Telkomsel ya sebanyak 500 lembar atau 50% dari total keseluruhan sahamnya. Berarti ketika Telkomsel menerbitkan lagi karena jumlah saham yang dimiliki oleh Wahida besar, dia bisa didahulukan ketika Telkomsel menerbitkan saham baru. Jadi dia diprioritaskan untuk melakukan pembelian di awal ketika menerbitkan lagi saham berikutnya. Jadi ada hak didahulukan ya istilahnya. Kemudian saham itu terbagi berapa? Ada yang bisa bantu saya? Saham terbagi berapa? Saham jenisnya ada berapa jenis saham? Ada yang sudah membaca saham? Ada yang bisa bantu Ibu? Saham ada? Ada? Ada dua. Saham apa yang pertama? Saham biasa. Kemudian ada saham preferen ya, saham biasa dan saham preferen ya. Kalau saham biasa ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba ya. Dividen itu adalah pembagian keuntungan investor ketika membeli saham ya. Kemudian yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. RUPS tahu? Ada yang pernah dengar RUPS? Yang pernah dengar apa RUPS? Yang di belakang mungkin. RUPS, Rusli. RUPS apa nak? Rapat? Iya, apa? RUPS itu kepanjangan dari rapat umum pemegang saham. Oke, bagus ya. Jadi rapat umum pemegang saham. Tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi tadi sudah dijawab oleh Alfian, RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi perusahaan itu nak, kalau misalnya dia mau membagi dividen atau keuntungannya, biasanya dalam sekali setahun itu mereka mengadakan rapat umum pemegang saham, di mana semua dibicarakan terkait kinerja perusahaan, keberlangsungan atau jangka panjang perusahaan mau dibagaimanakan, itu dibahas di RUPS, rapat umum pemegang saham ya. Jadi ada mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan ya. Kemudian saya lanjut, karakteristik saham biasa yang lain itu ada memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi ya. Jadi bedanya saham preferen dengan saham biasa, preferen itu saham istimewa ya, nama lainnya. Kalau saham biasa ini ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perusahaan dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan, nah pemegang sahamnya itu paling terakhir punya paling dibelakangkan, artinya lebih didahulukan pemegang saham preferen atau saham istimewa. Namanya saja istimewa dengan biasa. Kalau kalian biasa makan martabak biasa dengan martabak istimewa beda ya? Beda. Begitu juga saham. Saham itu ada yang istimewa, ada yang biasa. Jadi yang diprioritaskan selalu yang pemegang saham istimewa ya. Kemudian memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Jadi tanggung jawabnya pemegang saham biasa dengan preferen juga beda. Kalau yang biasa tanggung jawabnya itu terbatas ya. Misalnya Ibu Wahida tadi, Wahida dia pemegang saham istimewa karena 50%, setengahnya dari keseluruhan. Sedangkan Alfian karena dia pemegang saham biasa hanya 10%. Nah, ini hak-hak atau karakteristik yang bisa Alfian miliki ya. Jadi hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya juga ada. Saya lanjut ya. Iya Bu. Nah, ini karakteristik saham preferen atau saham istimewa. Yang pertama, pemegang saham preferen atau pemegang saham istimewa itu memiliki hak didahulukan. Jadi kalau tadi
si Wahida didahulukan, si Alfian dibelakangkan, si Wahida didahulukan karena dia pemegang saham istimewa ya. Jadi dia memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. Ketika terjadi pembagian keuntungan ya, pembagian keuntungan Wahida didahulukan, dibagi dulu, dikasih dulu jatahnya yang pemegang saham besar ya. Dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa dan jumlahnya lebih besar. Jadi lebih banyak untungnya ya Wahida. Kemudian memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Jadi misalnya perusahaan mau dilikuidasi, artinya dia terancam bangkrut ya. Jadi ketika sebelum perusahaannya dilikuidasi, hutang dibayar dulu, kemudian didahulukan dibayar haknya Wahida. Jadi pembagian keuntungannya dia didahulukan, di belakang baru pemegang saham biasa ya. Dan memiliki hak utama di atas memegang saham biasa dalam hal likuidasi. Jadi di mana-mana pemegang saham preferen atau istimewa itu didahulukan. Jadi dia didahulukan ya. Oke. Sampai sini jelas ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu. Ya. Nah, Lisa, silakan yang di belakang. Oh ya. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Arsan. Di sini saya sedikit ingin mempertanyakan mengenai perbedaan aset yang didapat dari yang biasa sama yang preferen itu, Bu. Kalau misalnya saham yang dimasukkannya itu bernilai sama, kira-kira untuk keuntungan yang didapatkan itu juga sama atau tidak, Ibu? Kayak gitu, kurang lebihnya sih kayak gitu, Ibu. Terima kasih, Bu. Bagus ya pertanyaannya Lisa, jadi menarik ya. Tadi dia bertanya tentang pembagian keuntungan antara pemegang saham biasa dan preferen ketika proporsinya sama ya. Oke, kalau dari sisi nominal itu mungkin sama ya. Jadi kalau misalnya Lisa pemegang saham biasa kemudian Wahida pemegang saham preferen, sama-sama menginvestasi 50 ya, itu mungkin pembagian keuntungannya sama. Tetapi ketika dihadapkan pada siapa yang dahulu, siapa yang diprioritaskan, jelas tentu saja pemegang saham preferen pasti selalu mendapatkan hak istimewa untuk diprioritaskan atau didahulukan. Seperti itu ya nak ya. Oke, sampai sini Lisa paham, jelas? Oke, ada pertanyaan lain lagi sebelum saya lanjut sedikit materinya? Saya lanjut ya. Di dalam saham ada istilah nilai yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi ada 3 kategori nilai di dalam saham ya. Yang pertama itu nilai book atau book value ya. Nilai book value itu adalah nilai aset bersih yang dimiliki pemegang dengan memiliki 1 lembar saham. Per 1 lembar saham yang dimiliki Wahida tadi ya, yang dimiliki Wahida itu yang dimaksud dengan nilai bukunya atau book value-nya ya. Nah, untuk rumus dari nilai buku adalah total ekuitas berbanding dengan jumlah saham biasa yang beredar. Oke ya, saya lanjut lagi ke yang kedua, ada nilai pasar atau market value ya. Nah, nilai pasar atau market value adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu atau dia ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran saham yang berlaku di pasar bursa. Berapa harga 1 lembar saham PT Telkomsel per hari ini, jam ini, itu yang dimaksud dengan nilai pasar atau market value-nya saham ya. Saya lanjut ke nilai intrinsik saham. Nah, ini yang biasa kadang orang bingung ya. Nah, nilai intrinsik saham adalah nilai sebenarnya atau seharusnya dari sebuah saham ya. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jadi, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka
sahamnya sebaiknya dijual. Nah, jika nilai pasar sebaliknya lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, sahamnya itu diapakan? Dibeli ya. Nah, itu yang dimaksud dengan over value dan under value. Ya, oke. Jadi contoh ya, misalnya tadi sahamnya Wahida ya, Wahida punya saham Telkomsel. Ketika misalnya dianalisa dan dilihat harga pasar nilai pasarnya untuk saham Telkomsel itu lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, maka sebaiknya Wahida menjual sahamnya. Ya, bisa dipahami? Ini hanya contoh kecil ya, contoh sederhana. Kemudian jika nilai pasarnya lebih besar dari nilai intrinsiknya, maka sebaiknya Wahida membeli. Misalnya pas lagi murah nih, ya enggak apa-apa investasi, beli sahamnya. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Nah, bagaimana menentukan nilai intrinsik saham? Nah, cara menentukan nilai intrinsik saham. Jadi kalau nilai pasar itu kita lihat harganya berapa dia di pasar hari ini, per jam ini, harga saham pasarnya PT Telkomsel sekian. Nah, itu yang kita tentukan untuk nilai pasarnya ya. Tetapi untuk nilai intrinsik hanya bisa ditentukan dengan menggunakan pendekatan tertentu ya. Nah, pendekatan yang biasa digunakan ada yang namanya analisis fundamental ya, analisis fundamental. Nah, analisis fundamental itu melihat berdasarkan satu itu present value. Kemudian yang kedua pakai yang namanya price earning ratio ya. Kemudian ada beberapa pendekatan yang lain, tapi itu yang familiar untuk menentukan nilai sekarang atau present value ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang saham? Silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irsa Meriansyah. Kita kan sekarang membahas tentang saham dan penilaian. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi penilaian saham? Terima kasih. Bagus pertanyaannya, faktor apa saja yang menentukan di dalam penilaian saham. Jadi yang tadi Ibu sudah jelaskan ada 3 penilaian di dalam saham. Yang pertama itu penilaian nilai buku, kemudian yang kedua nilai pasar atau market value, dan yang terakhir adalah nilai intrinsik saham. Jadi ketika investor misalnya mau berinvestasi ataupun misalnya menjual ataupun membeli sahamnya, ya dia perlu memperhatikan 3 faktor ini, nilai bukunya, kemudian nilai pasarnya, dan nilai intrinsiknya ya. Nah, kalau nilai intrinsik menggunakan beberapa metode analisis, metode present value, metode price earning ratio, dan beberapa pendekatan yang lain. Itu biasa dikenal dengan analisis fundamental. Jadi biasanya kalau kalian familiar dengan saham kan sekarang lagi populer ya. Di film, di sinetron pasti ada cuplikan seputar tentang saham ya. Jadi memang saham ini sedang booming-boomingnya investasi. Salah satu investasi yang sedang booming adalah investasi saham. Nah, itu tadi pendekatan yang paling umum itu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, biasanya kalau yang biasa di warkop, yang bapak-bapak itu kalau kalian lihat itu layar saham, nah itu biasanya mereka menggunakan analisis teknikal. Nah, kalau analisis fundamental menggunakan beberapa pendekatan rumus. Ya, itu bedanya. Ya, oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, plus dulu buat dia. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, satu lagi, cewek. Silakan, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Zubaida. Saya ingin bertanya, Bu, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh seorang investor sebelum memutuskan dan membeli saham suatu perusahaan secara fundamental? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Zubaida. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang investor sebelum memutuskan membeli saham ya. Nah, ketika kita menjadi investor ataupun calon investor ya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kita melihat dulu laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan perusahaan itu terkait dengan yang namanya kinerja keuangan. Kinerja apa? Kinerja keuangan perusahaan. Nah, kinerja keuangan itu adalah gambaran atau report tentang perusahaan.
PT Telkomsel misalnya, dia berhasil membukukan laba sekian persen, sekian ratus juta, sekian ratus miliar. Itu artinya kinerjanya dari sisi laba menguntungkan. Jadi investor berpikir, oh Telkomsel ini baik dari sisi pembukuan labanya, dari sisi dia memperoleh keuntungan dia. Oke, jadi investor pasti melihat dulu dari laporan keuangannya ya, laporan keuangannya itu gambaran dari kinerja perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, investor sebelum memutuskan membeli saham perusahaan, dia pasti melihat juga track record dari perusahaan. Selain laporan keuangannya, dia melihat track recordnya si perusahaan yang akan diinvestasikan ini ya, yang akan dibeli sahamnya. Nah, dia lihat bagaimana perusahaan ini tumbuh, apakah misalnya dia punya masalah internal, dia punya masalah di manajemennya, atau dia bermasalah dan perusahaan lain. Itu semua perlu menjadi bahan evaluasi seorang investor sebelum dia memutuskan membeli saham. Ya, seperti itu kira-kira, Subaida. Ada pertanyaan tambahan, Nak? Oke ya, jadi jelas ya. Oke, terkait materi saham ini saya lanjut sedikit ya. Nah, ada yang namanya pendekatan nilai sekarang ya. Dalam pendekatan ini perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value. Semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor ya. Jadi menggunakan pendekatan present value ya. Present value. Nah, aliran kas yang biasa dipakai di dalam penilaian saham dan pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi, aliran kas perusahaan dilihat dari nilai sekarangnya, berapa nilainya perusahaan yang dia bukukan sekarang, ya. Kemudian dalam bentuk dividennya juga diperhatikan. Itu yang dimaksud dengan melihat dari present value atau nilai sekarang, ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Nah, rumus penilaian untuk saham preferen ya, saham preferen atau saham istimewa. Nah, saham yang memberikan sejumlah dividen tetap dalam jumlah waktu yang tidak terbatas. Nah, karena saham preferen itu tidak punya tanggal jatuh tempo, maka penilaian sahamnya dia menggunakan pendekatan PV sama dengan D per K. Jadi PV itu adalah nilai saham preferen, berapa nilainya saham preferen berbanding dividen tahunan per lembar sahamnya berbanding dengan tingkat pengembaliannya atau returnnya ya, yang disyaratkan pada saham preferen. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalnya Microsoft, perusahaan Microsoft tahu kan? Ya, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500.000 per tahun. Nah, tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Jadi ceritanya investornya mengharap persentase pengembaliannya 14% ya. Berapa nilai saham preferennya? Nah, masukkan tadi rumus. PV sama dengan dividen berbanding dengan K-nya tadi apa? K-nya tadi apa? Apa? Tingkat apa? Tingkat pengembalian atau return. Oke ya. Masukkan rumusnya yang tadi. Jadi dividennya berapa? Berapa tadi diketahui? 1.500.000 berbanding dengan 14% atau 0, oke, maka didapat dia sebesar 10.714. Oke ya, jadi sudah tahu semua ya rumus metode untuk penilaian saham preferen ya. Sudah bisa semua ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan absen dulu di sistem siakatnya, Nak. Silakan absen dulu. Oke ya, sudah tidak ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Oke ya, sudah absen, sudah bertanya juga. Terima kasih untuk atensinya ya. Aplaus dulu buat kelas hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan, ada tugasnya Ibu
simpan di e-learningnya. Silakan dibuka ya, dikerjakan untuk dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih untuk atensinya. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi